Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ditanya, mengapa bulan Ramadan sangat mulia dan sangat penuh berkah? Ada yang menjawab, mungkin karena puasa. Hemat saya, tidak. Kalau gara-gara puasa, maka bulan Rajab juga sama makomnya. Karena Rajab itu ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau gara-gara ibadah, maka bulan Zulhijjah, Zulqa'dah juga mulia. Di dalamnya ada haji. Tetapi kemuliaan bulan Ramadan dibandingkan segenap bulan-bulan yang ada, itu disebabkan karena di bulan suci Ramadan turun Al-Quran. Semua kitab suci, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, apalagi dalam Al-Quran ini, itu semuanya turun di bulan suci Ramadan. Ada 3 hal yang Allah ciptakan penuh kemuliaan dan penuh keberkahan. Dari aspek waktu dan aspek tempat, dan yang terakhir dari aspek makhluk. Kalau kita ditanya, waktu-waktu apa yang paling mulia dan penuh berkah? Maka jawabannya adalah bukan malam Jumat. Ya, bukan waktu tahajud. Ini sudah mulia, tetapi bukan 01, bukan yang paling. Tetapi waktu yang paling berkah itu adalah Ramadan. Apalagi di dalamnya ada Lailatul Qadar. Tapi ingat, Ramadan itu waktu terbatas. Bagaimana kalau kita sudah berada di luar Ramadan? Berarti kemuliaan dan keberkahan waktu, mohon maaf, kita sudah tidak dapatkan lagi. Yang kedua, tempat-tempat apa yang paling mulia? Tentu tidak ada yang mengalahkan kemuliaan Mekah. Di dalamnya ada Baitullah, Ka'bah. Tetapi kita sekarang berada di mana? Di Indonesia. Maka keberkahan tempat itu mungkin hari ini kita tidak dapatkan. Kita beruntung kalau pernah umroh atau haji. Maka keberkahan tempat juga terbatas. Sayang, sungguh sayang, kita tidak dapatkan. Tetapi ada keberkahan ketiga. Jangan khawatir. Ada namanya keberkahan dan kemuliaan makhluk. Siapa makhluk yang paling mulia dan penuh berkah? Jawabannya bukan Jibril, dan jawabannya bukan Nabi Isa alaihissalam. Walaupun ia bisa menghidupkan seseorang dengan izin Allah. Jawabannya adalah Nabi kita rahmatan lil alamin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, sungguh sayang, sahabat Nabi sudah tidak ada sekarang. Tidak ada yang seletin dengan Nabi Muhammad SAW sekarang. Kita beruntung kalau kita pernah mimpi ketemu Rasul. Kalau tidak, bagaimana? Kalau begitu, keberkahan Ramadan terbatas. Keberkahan tempat Ka'bah juga kita tidak miliki mungkin. Dan keberkahan Ramadan kita mungkin tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Tetapi dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Jangan khawatir. Aku telah turunkan kepadamu Muhammad kitab suci yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan. Keberkahan Al-Quran 3 in 1. Ada keberkahan Mekah, ada keberkahan Ramadan, dan ada juga keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Kapankah Al-Quran turun? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan di dalamnya ada keberkahan Al-Quran. Kemudian, tempat di manakah Al-Quran turun? Sekitar 13 tahun Al-Quran turun di Mekah. Sekitar 10 tahun turun di Madinah dan sekitarnya. Jadi walaupun kita sekarang hanya berada di Indonesia, yang membaca Al-Quran dapat percikan berkah dari Mekah dan Madinah. Kenapa? Al-Quran ini kurang lebih 23 tahun turun di 2 kota suci ini. Masya Allah. Dan yang terakhir, kepada siapakah Al-Quran ini dieskakan dan diturunkan? Tentu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mata ini belum diizinkan oleh Allah untuk melihat baginda Rasulullah, tetapi ketika kita membaca Al-Quran, berkah Nabi Muhammad itu ada ketika kita membaca kitab suci Al-Quran. Bukankah Aisyah meriwayatkan
kana khuluquhu Al-Quran. Nabi itu adalah Al-Quran, berkah yang berjalan. Maka siapa yang membaca Al-Quran, walaupun dia bukan di bulan Ramadan, ada berkah Ramadan. Siapa yang membaca Al-Quran, walaupun dia tidak berada di Arab Saudi, tetapi dia mendapatkan berkah Mekah dan Madinah. Dan siapa yang membaca Al-Quran, walaupun dia hanya umat Nabi yang sangat kecil, dan dia tidak semasa dengan Rasul, maka keberkahan Nabi Muhammad ada di dalamnya. Maka kalau begitu, Al-Quran memberikan kemuliaan kepada bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya. Kalau begitu, Al-Quran juga memberikan kemuliaan kepada para manusia dari manusia lainnya kalau orang tersebut ahli dan cinta Al-Quran. Selamat mempelajari, membaca Al-Quran. Terima kasih. Ya.